Hai Jatimers, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Doa terbaik dari saya, semoga sehat selalu. Tentunya di hari yang luar biasa ini, senang sekali saya Putri bisa menyapa dan bertemu seluruh Jatimers di podcast perdana Bang Jatim, yakni Bang Jatim Podcast. Walaupun saat ini kita masih dalam era pandemi, tentunya kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Dan harapan saya untuk seluruh Jatimers tetap juga mematuhi protokol kesehatan supaya hidupnya tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Di episode perdana podcast ini Jatimers, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Kita langsung sapa ya. Direktur Utama Bank Jatim, Bapak Busrul Iman. Terima kasih Bapak atas kedatangannya di episode pertama podcast Bank Jatim. Senang sekali saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Busrul hari ini. Monggo Pak, berkenan menyapa dulu seluruh Jatimers yang saat ini sedang menyaksikan Bank Jatim Podcast. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh Jatimers. Salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Untuk informasi awal Pak Busrul, untuk seluruh Jatimers ya Pak, apa sih Pak yang saat ini menjadi concern, peran dan pekerjaan Bapak sebagai Direktur Utama Bank Jatim? Iya, baik, terima kasih Mbak Putri. Kita sebagai bank daerah tentu harus melakukan suatu transformasi untuk menuju arah digital perbankan yang memang menjadi salah satu skala prioritas dari OJK. Dengan demikian maka tentu diharapkan kepada seluruh Jatimers untuk memahami ini bahwa betapa ke depan kita konsen terhadap pertumbuhan Bank Jatim yang searah dengan perkembangan dunia teknologi informasi. Lalu Pak Busrul, perjalanan menuju dan sampai menerima amanah menjadi Direktur Utama Bank Jatim, pastinya kan menghadapi banyak tantangan Pak, dan banyak sekali pengalaman, baik pengalaman yang sulit maupun pengalaman yang sekiranya tidak bisa dilupakan ya Pak. Boleh dong Pak di-share ke kami pengalaman terbaik apa sih Pak yang saat ini Bapak masih ingat dan bisa di-sharingkan ke kami? Ya, terutama untuk rekan-rekan Jatimers ya yang muda-muda atau milenial ya, bahwa sebuah kesuksesan itu adalah sebuah proses ya yang cukup panjang, jadi tidak berjalan begitu instan ya. Ada proses awal, ada proses pembelajaran ya. Seperti pengalaman saya selama ini ya, sebelum di Bank Jatim, bahwa pada intinya bahwa kita akan melalui berbagai proses, baik itu yang menyenangkan ataupun juga yang pengorbanan yang demikian besar, baik terhadap diri kita sendiri ataupun keluarga kita sendiri ya, bahwa segala kesulitan yang ada itu sesungguhnya adalah salah satu batu lompatan untuk kita bisa sukses lebih tinggi lagi. Manakala kita menghindari kesulitan, maka kita tidak akan bisa menampaki kesuksesan berikutnya. Nah, jadi dari pengalaman kami selama 32 tahun berkiprah di dunia perbankan, betapa kita memahami begitu banyak ya, begitu banyak hal-hal baru ya, begitu banyak tantangan-tantangan baru. Nah, ini sangat tergantung dari bagaimana mindset kita menghadapi tantangan itu. Sebagai contoh, bahwa sesungguhnya kesuksesan kita itu tergantung dari seberapa besar tekad kita untuk maju ya. Berapapun motivator yang didatangkan, selalu dalam diri pribadi itu sendiri harus muncul rasa ingin maju ya. Tentu sekuat apapun orang, dia juga harus berharap kepada Yang Maha Kuasa untuk kesuksesan itu. Betul Ya. Pak Busrul. Yang penting adalah dari pengalaman kami adalah bagaimana kita mau belajar dari siapapun, dari apapun. Ya. Sebagai contoh, waktu saya masih staf dulu, saya sering belajar pada senior saya, bahkan kepada bos saya, seperti apa mereka. Kalau saya dipanggil bos saya ke ruangannya, saya selalu batin, one day this is my room. Suatu ketika saya mengantar bos saya ke mobilnya, saya selalu mengatakan dalam diri saya, one day this is my car. Sehingga kita itu ada terdorong terus menerus untuk semakin maju.
Nah, apalagi teman-teman Jatimers sekarang ya dengan perkembangan dunia teknologi informasi yang demikian cepat, saya kira sudah lebih banyak variabel-variabel yang sifatnya mendukung untuk itu. Tinggal bagaimana talenta yang ada itu bisa Asah ya, Pak? ya diasah ya, bisa dieksplor Betul. lebih tinggi lagi. Yang penting keinginan untuk maju itu harus selalu ada. Dan dalam beberapa kesempatan, Pak, saya selalu mendengar nih, kalau bekerja itu harus sebagai tim. Ya. Dan bukan hanya kata tim saja, Pak, tapi super tim. Nah, apa sih Pak yang menjadi kekuatan Jatimers ini untuk menjadi super tim yang solid di Bank Jatim yang tujuannya mencapai visi misi Bank Jatim, Pak Busrul? Iya. Eh, di dalam sebuah organisasi ya, itu salah satu hal yang penting adalah teamwork ya atau super team ya. Saya analogikan seperti ini. Ada karyawan baru masuk. Apakah dia langsung bisa bekerja? Tidak. Dia harus kita didik, kita trainingkan, ya kan? Kemudian kita berikan dia pemahaman. Artinya training pemahaman itu suatu lingkungan. Nah, sama ada organ-organ organisasi berupa orang-orang dan ini ada tujuan, ada performance. Ini harus ada mediasinya. Mediasi itu bisa berupa lingkungan kerja atau culture. Dan orang-orang ini dalam satu tim yang solid. Nah, bagaimana membentuk tim yang solid? Orang-orang dengan perusahaan ini harus digabung. Mari kita bayangkan, ada orang masuk ke Bank Jatim. Orang ini sebelum masuk ke Bank Jatim, dia sudah punya tujuan pribadi. Dia punya sifat karakter pribadi. Dia punya perilaku pribadi. Dia punya program pribadi. Punya pikiran yang masing-masing ini. Sementara di Bank Jatim, itu juga sama. Bank Jatim punya tujuan perusahaan, visi misi. Bank Jatim punya program, Bank Jatim punya target, Bank Jatim punya culture, dan segala macamnya. Sehingga orang yang masuk ke perusahaan ini harus gaduh, harus bersinergi, kolaborasi. Betul. Nah, ini tidak boleh masing-masing nih. Ini namanya adalah employee value proposition. Jadi ini harus gaduh. Bagaimana tujuan personal itu menjadi inline dengan tujuan perusahaan. Bagaimana karakter personal menjadi inline dengan karakter perusahaan. Demikian seterusnya. Nah, ini butuh proses. Inilah Bank Jatim sudah punya nilai-nilai value yang namanya ekspresi. Betul. Itu bagian culture untuk menggabungkan karakteristik ini. Jadi pembentukan super tim dan Bank Jatim itu mutlak. Itu salah satu media untuk mencapai performance yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, bagaimana super tim ini? Tentu banyak variabelnya. Dia membutuhkan pemimpin yang memiliki inspirasi. Pemimpin nggak cuma saya CEO, tidak. Sampai ke middle manajemennya, sampai ke bawah. Dia harus bisa membuat suatu pemahaman yang bagus tentang tujuan perusahaan, inspirasi mereka, kemudian bagaimana standar operasionalnya, bagaimana term conditionnya, aturan mainnya, semua karir path-nya itu diatur semua, dipatuhi bersama. Dengan demikian maka super team ini bisa menjadi sesuatu yang memang bisa mensupport, mendukung secara signifikan terhadap performance sebuah perusahaan, terutama Bank Jatim. Demikian Pak Putri. Setiap pemimpin pasti ingin menorehkan suatu legacy, baik dalam karirnya maupun tempat di mana dia berkarya atau bekerja. Boleh dong Pak di-share ke kami, apa sih legacy yang akan dicatatkan di Bank Jatim? Secara financial target tentu legacy yang kita canangkan di Bank Jatim adalah sesuai dengan visi misi perusahaan. Itu yang harus kita raih. Itu legacy yang harus kita capai pada saatnya nanti. Termasuk legacy di sisi value. Bagaimana ekspresi itu diterapkan dengan baik. Nah, mencapai legacy dua-duanya ini butuh proses, butuh waktu, dan banyak sekali variabelnya. Jadi ibaratnya adalah bahwa bisa jadi suatu ketika kita semua Jatimers itu meninggalkan legacy berupa satu buah rumah utuh. Tapi bisa jadi suatu ketika kita belum sampai satu rumah, tapi baru bentuk dinding. Bisa jadi dalam bentuk rangka. Bisa jadi bahkan baru fondasinya. Nah, tapi semua ini adalah berproses dan berkelanjutan. Nah, yang paling penting adalah setiap proses itu ada legacy yang dibangun. Nah, itu. Jadi tidak serta-merta itu tidak.
legasinya dibangun. Ibarat bangun sebuah dinding, bata demi bata kita susun. Nah, lama-lama menjadi sebuah dinding utuh. Nah, demikian juga legacy. Menurut Pak Busrul, Direktur Utama Bank Jatim, apakah makna berkarir ini bisa melengkapi diri, Pak? Jadi dalam arti karir ini kan adalah suatu passion, Pak. Ada Iya. kecintaan, Iya. kemudian ada semangat dan keinginan untuk terus-menerus menikmati suatu proses tersebut, Iya. Pak. Bagaimana menurut Pak Busrul? Pekerjaan adalah suatu proses yang kita lakukan terus-menerus, dan itu untuk kepentingan perusahaan. Tapi kalau karir itu adalah jalan yang dibangun oleh personal. Nah, jadi diberikan jalan oleh perusahaan, tapi yang menjalankan itu adalah personal. Nah, jadi teman-teman Jatimers kalau di Bank Jatim ya. Nah, meniti karir berarti dia membuat suatu jalan untuk ke depan. Nah, di sisi human capital tentu ini sudah dibuatkan tahap-tahapannya ya. Nah, bagaimana meniti karir? Maka orang yang benar-benar memiliki suatu suatu concern terhadap karirnya, dia akan fokus kepada karirnya. Kalau dia fokus, maka dia akan bekerja dengan baik. Dia akan benar-benar memperhatikan bagaimana dia membangun personal brandingnya, termasuk untuk ke perusahaannya. Sebagai Direktur Utama, pastinya masih banyak sekali yang ingin Bapak wujudkan. Dan saat ini masih menjadi PR atau pekerjaan rumah. Boleh dong Pak dikasih bocoran ke kami? Ya. Sisi finansial atau sisi target tentu kita ingin jadi nomor 1 ya. Sesuai visi Bank Jatim, Pak. Nomor 1. Kita sekarang nomor 2 ya. Saat ini nomor 2 ya Pak Busrul. Jadi ini harus kita tetap upayakan ya, PR kita ya. Yang kedua tentu kita membangun Bank Jatim Super Team. Super Team Bank Jatim. Super Team ya. Ini yang harus kita bangun. Manakala dua-duanya ini jalan, maka Bank Jatim ke depan itu bisa menjadi bank yang tumbuh sehat, ya, yang menguntungkan dan berkelanjutan. Ini 3 hal ini yang harus kita kawal ya ke depannya. Ngobrol dengan Bapak ini topiknya bisa ke sana dan kemari ya Pak. Tentunya syarat akan pesan, kemudian prinsip dalam berkarya dan bekerja, dan tentunya filosofi hidup. Satu lagi nih Pak, pesan dan harapan Bapak untuk seluruh Jatimers yang saat ini menyaksikan Bank Jatim Podcast. Nah, teman-teman Jatimers, pada intinya adalah marilah kita memberikan kontribusi kepada perusahaan dengan terus menjadi insan yang pembelajar ya, dan terus produktif ya, tetap semangat ya, dengan tetap senantiasa berdoa pada Yang Maha Kuasa agar kita menjadi insan Jatimers ya, yang benar-benar bisa memberi tumbuh ya, sukses, memberi positif dan kontribusi baik ya Pak. Dan terakhir Pak, ketika saya menyebutkan suatu kalimat atau suatu kata, apa sih yang ada di benak Bapak? Kata tersebut adalah God bless band. Kita harus punya keseimbangan ya, masing-masing orang punya keseimbangan yang berbeda. Kita work-life balance ya. Work-life balance. Ada yang bidang seni, ada yang bidang agama, ada yang bidang olahraga dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya kita memiliki passion, memiliki hobi. Kebetulan saya sendiri senang di musik ya, seni ya. Saya mengamati setiap musik ya, terutama saya senang dengan musik rock ya. Kenapa musik rock ini? Kadang-kadang memang karena musiknya ini terasa dinamis ya, jadi energi itu begitu energik dan menumbuhkan semangat ya Pak. Itu musik rock itu, dan musik rock itu tidak selalu semangat, kadang ada yang melo juga, tapi tetap menambah semangat ya. Kemudian juga di situ banyak hal yang disampaikan tentang filosofi kehidupan, tentang percintaan, tentang sosial dan lain sebagainya. Jadi menarik bagi saya itu. Menarik, tersages ya Pak ya dengan genre musik rock. Apa nih Pak lagu yang sampai saat ini memang jadi favorit Bapak? Tentunya dari God Bless Band dong Pak. Judulnya apa ini Pak? Yang paling bermakna Panggung Sandiwara. Panggung Sandiwara. Ada juga Rumah Kita Pak. Rumah Kita juga. Kalau boleh nih Pak, sedikit lirik di ref yang Rumah Kita, boleh nggak Pak dinyanyikan Pak? Karena bagus banget gini Pak maknanya yang di lirik Rumah Kita itu Pak. Bilik bambu, ya. Tempat tinggal kita,
tanpa hiasan, tanpa lukisan. Seperti itulah. Luar biasa Pak. Saya ndak nyangka kalau suaranya Bapak bisa sekeren ini. Per detik ini saya ngefans sama Pak Busrul. Next, kita kalau sudah ada klub yang namanya home band Pak, boleh ya kita undang untuk join ya Pak. Tentunya nanti genrenya rock Pak. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Busrul sudah bisa hadir menyempatkan waktu di episode perdana Bang Jatim Podcast. Semoga Bapak sehat selalu dan tentunya salam hormat kami untuk seluruh keluarga yang ada di rumah. Terima kasih Bapak. Ya Jatimers, itu tadi ngobrol seru bersama Direktur Utama Bank Jatim, Bapak Busrul Iman. Sampai jumpa di edisi berikutnya di Bank Jatim Podcast tentunya dengan bintang tamu dan topik bahasan yang lebih menarik lainnya. Untuk tayangan Bank Jatim Podcast hari ini bisa disaksikan di channel YouTube Bank Jatim. Boleh dong dibantu support dengan memberikan komentar positif dan like karena komentar Jatimers akan jadi semangat buat kami. Subscribe dan tekan loncengnya supaya Jatimers tahu duluan nih tayangan baru di Bank Jatim Podcast. Saya Putri, tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Jatimers, salam ekspresi.